Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami bersuka cita sebab nama kami terdaftar di sorga. Kami bersuka cita sebab Engkau telah menebus hidup kami. Dan tidak ada rancangan yang jahat bagi kami. Semua rancangan-Mu untuk kami, angkat tangannya yang percaya, yaitu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, kami siap diberkati dengan firman-Mu. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Yang percaya diberkati angkat tangannya dan berkata, lebih mantap lagi katakan. Sekali lagi lebih keras katakan, amin. Tepuk tangan paling meriah katakan haleluya. Shalom. Bagaimana kabar saudara semua? Amin. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Haleluya. Yes, percaya? Wow. Katakan yes, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. BFA adalah House of Christ. Saudaraku, saya beri judul khotbah malam ini. BFA Rumah Kasih Karunia. BFA adalah rumah kemurahan Tuhan. Katakan amin. Dalam 2 Petrus 1 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Jikalau demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Saya mau tanya dulu, apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai sejahtera Allah semakin melimpah-limpah? Yang ingin lambaikan tangannya. Jawabannya 1, jika demikian belajarlah mengenal Yesus lebih baik. Ayat 3-nya, sebab sementara saudara mengenal Dia lebih baik, artinya makin hari pengenalan kita kepada Tuhan ini makin baik. Kalau saudara pengen mengenal Dia lebih baik, tentunya makin hari pengenalan kita makin lebih baik. Konda amin. Saudaraku, untuk kita bisa mengenal Tuhan, kita mesti punya persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Halo. Nah, semakin kita sementara, jadi sementara artinya tindakan yang terus menerus, yang progres untuk kita mengenal lebih baik. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Baca lagi lebih keras sama-sama. Maka dengan kebesaran kuasa-Nya, Ia akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Kurang mantap. Kehidupan yang bukan sekedar baik, tapi sungguh-sungguh baik. Amin. Udah amin ya, tepuk tangannya yang keras, haleluya. Jadi sementara kita dalam perjalanan mengenal Yesus lebih baik, maka dengan kebesaran kuasa Yesus, Ia akan memberikan segala sesuatu. Katakan dengan saya, memberikan yang kita perlukan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Bahkan, baca sama-sama, Ia memberikan kepada kita kemuliaan dan kebaikannya sendiri. Ini dia.
Apa sih kasih karunia? Secara simpel, saudaraku, kasih karunia adalah kita selamat, kita sehat, kita kuat, kita makmur, kita panjang umur, kita berhasil, kita sukses, kita diberkati, bukan karena upaya kita. Saya ulangi, kalau upaya kita itu namanya bukan kasih karunia, itu pekerjaan usaha kita. Karena saudaraku, apa definisi kasih karunia secara simpel? Saya selamat, saya sehat, saya kuat, saya makmur, panjang umur, awet muda, berhasil. Karena Yesus melakukan buat saya. Amin. Maka Paulus dalam surat Galatia berkata, kenapa kamu cepat berubah? Sehingga kamu mendengar atau percaya pada Injil yang lain. Yang tentunya bukan Injil. Injil kabar baik berbicara tentang apa yang Yesus buat bagi kita. Bukan apa yang kita buat. Hingga kita bisa selamat, kita bisa berhasil, kita bisa sukses, kita bisa berkenan, kita bisa layak, kita bisa dibenarkan. Saya mau beri contoh, ada 2 tragedi yang sangat menyedihkan di dalam gereja Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, next. Saya beri contoh, ada 2 tragedi yang sangat menyedihkan di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, Yesus berkata lagi, ada seorang punya 2 anak laki-laki. Kita sering mendengar khotbah ini. Kita sering mendengar cerita ini. Kita mungkin dari sekolah minggu kita udah belajar, kita udah biasa dengar. Guru sekolah minggu kita, pendeta tamu, khotbah tentang ada anak sulung dan anak bungsu. Saudaraku, kita lebih menekankan yang kita dengar, tragedi yang menyedihkan, yang diterima, yang dialami oleh anak bungsu. Tetapi ternyata ada tragedi yang lebih menyedihkan lagi, yang dialami oleh anak sulung. Dan tragedi ini ada di gereja Tuhan masa kini. Terus, kata yang bungsu kepada bapaknya, B, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia sadar keadaannya, perhatikan saya. Katanya dalam hatinya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku enggak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang hamba upahan Bapak. Maka bangkitlah anak bungsu ini dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku enggak layak lagi disebutkan anak Bapak.
Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Baca sama-sama. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan. Dan sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Tetapi anaknya yang sulung yang bekerja di ladang, dan ketika ia pulang dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apakah arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia nggak mau masuk rumah. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, baca sama-sama. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Terus saudaraku. Terus. Dalam ayat 29 versi BIMK. Anak sulung berkata, bertahun-tahun lamanya aku bekerja mati-matian untuk ayah. Tidak pernah aku membantah perintah ayah. Dan apakah yang ayah berikan kepadaku? Seekor kambing pun belum pernah ayah berikan untuk aku berpesta dengan kawan-kawanku. Anak itu berkata kepada bapaknya, versi VMD, begini Bapak, bertahun-tahun aku terus seperti hamba melayanimu dan selalu menaati perintahmu. Bapak tidak pernah menyembelih seekor kambing pun untukku. Engkau tidak pernah mengadakan pesta untukku bersama teman-temanku. Bapak Ibu, tragedi yang pertama adalah anak bungsu yang pergi dan hidup di dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah ada penghukuman dari bapaknya ketika anak ini berdosa? Tidak. Apakah ada penghakiman dari bapaknya ketika anak ini berdosa? Tidak. Tetapi dosa yang menghukum dia. Dosa yang mengakibatkan anak ini kelaparan. Dosa yang mengakibatkan anak ini miskin. Dosa yang mengakibatkan anak ini keleleran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak bungsu ini saudaraku, maka saya katakan, apakah orang-orang yang tidak mengambil perjamuan kudus tadi, atau perjamuan Tuhan kita menyebutnya, Tuhan menghukumnya? Tidak. Sebab imam dalam perjanjian baru hanya ada berkat, tidak ada kutuk. Imam dalam perjanjian lama memberkati dan mengutuk. Tapi imam dalam perjanjian baru hanya berkat. Hanya berkat. Maka saudaraku, saya katakan, waktu Anda tidak mengambilnya, Tuhan gak ngukum. Tapi Anda tidak mendapatkan khasiat, power, kuasa, urapan, atau berkat di dalam perjamuan Tuhan. Nyata-nyata perjamuan Tuhan, saat kita, saudaraku, makan roti dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan. Itulah cara Yosua mengalahkan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dengan cara memberitakan kematian Tuhan. 443 malam dengan hari ini. Saudara dan saya, Tuhan bawa untuk kita terus makan tubuh, minum darah Tuhan. Inilah cara yang Tuhan berikan untuk Anda mengalahkan COVID
pandemi, penyakit, atau apapun yang sedang terjadi. Amin. Kalau Anda nggak mengambilnya, apakah Tuhan menghukumnya? Tidak. Tapi Anda tidak mendapatkan power, kuasa, berkat yang ada di dalam perjamuan Tuhan. Saya percaya, saudara dan saya memberitakan kematian Tuhan, kita menang atas COVID-19. Tepuk tangan buat Tuhan. Tetapi Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus, bukan hanya Tuhan yang mau mati di kayu salib. Dia Tuhan yang bangkit dan hidup. Gimana cara kita menang untuk menghadapi krisis akibat pandemi ini? Ada krisis namanya krisis ekonomi. Bayangkan satu virus bikin dunia secara ekonomi terpuruk. Jika ada 20 virus model seperti ini, Anda bisa bayangkan. Tetapi bagaimana caranya? Yosua menang. Saudaraku, jarahan yang hebat dari Yeriko tidak satu pun diambil oleh Yosua, tapi perintah Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hal yang sama saudaraku, ternyata Ibrani 7 ayat 8, setiap kali kita membawa persepuluhan kita sedang mendeklarasikan Yesus bangkit dan hidup untuk kita. Waktu kita mendeklarasikan Yesus bangkit dan hidup, dengarkan baik-baik, dalam 2-3 tahun ke depan, krisis masih berlangsung, nggak masalah. Tuhan memberikan kemenangan finansial untuk saudara dan saya. Kita akan tetap menuai di krisis yang seperti ini. The year of harvest. Kembali ke tadi saudaraku, tragedi yang pertama. Apakah kemudian Tuhan menghukum? Bapak ini menghukum? Tidak. Hal yang sama. Anda nggak ambil perjamuan, Tuhan nggak menghukum saudara. Tapi engkau nggak mendapatkan kuasa, khasiat, anugerah, berkat yang terkandung di dalamnya. Hal yang sama dalam perjanjian kasih karunia. Jemaat tidak memberikan persepuluhan, apakah Tuhan menghukum? No. Hukuman itu ada, iming-iming hadiah itu ada dalam imam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama engkau akan dihukum jika engkau tidak taat. Engkau akan dapat hadiah jika engkau taat. Tapi dalam perjanjian yang baru, saudara lihat, pada waktu saudaraku, Anda nggak memberikan pun sepersepuluhan, apakah Tuhan menghukum Anda pelahap diberikan? No. Sebab apa? Hubungan dalam perjanjian baru, Bapa dan anak. Bapak mana yang mau menghajar anaknya, sampai anaknya pingsan, sampai anaknya cilaka, sampai anaknya mati, jika anaknya berbuat salah? No. Bapak yang baik, sekalipun anaknya salah, dia akan membimbing anak itu. Dan tetap akan menerima anak itu apa adanya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hal yang sama, waktu si bungsu ini foya-foya dan hidup di dalam dosa. Apakah Tuhan menghukumnya? Tidak. Apakah Tuhan menghakiminya? Tidak. Tetapi dosa inilah yang mengakibatkan anak ini ada dalam keadaan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, maka saya katakan khotbah saya malam ini adalah BFA, Rumah Kasih Karunia. Apa artinya rumah kasih karunia? Rumah di mana siapapun saudara, apapun keadaan saudara, engkau bisa pulang ke rumah kasih karunia. Bukan untuk dihakimi, bukan untuk dihukum, tapi untuk menerima kasih karunia Tuhan dan menerima cintanya Tuhan. Amin. Amin. Kasih karunia inilah, kemurahan Tuhan inilah yang akan mengubah apapun keadaan saudara. Maka saya katakan BF adalah House of Grace. Rumah kasih karunia, rumah kemurahan Tuhan. Bahkan tahtanya Tuhan. Tahtanya Tuhan disebut dalam Ibrani 4 ayat 16 adalah tahta kasih karunia. Tahta Tuhan adalah tahta kasih karunia. Amin. Baca sama-sama yuk 2, 3. Iya. Bahkan tahta Tuhan. Halo? Saudaraku, dia adalah raja di atas segala raja. Anda tahu, tahta Tuhan, tahtanya Tuhan,
tahtanya Tuhan, itu pun disebut tahta kasih karunia, bukan yang lain. Artinya, Alkitab mengatakan mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahtanya Tuhan. Saudaraku, anak bungsu, jangan ini, anak bungsu, kembali ke tadi. Saat dia sadar bahwa apa yang membuat dia mengalami kebangkrutan, saat dia meninggalkan rumah kasih karunia. Di rumah kasih karunia, penuh kasih karunia. Saudaraku, Anda ingat tadi saya buka dengan 2 Petrus 1 ayat 2 dan 3. Sementara kita berusaha mengenal dia lebih baik, maka saudaraku, dia menyediakan kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Sebaliknya, si bungsu ini berjalan membelakangi dan dia tidak mau mengenal Tuhan dengan baik. Tuhan gak menghukum. Tuhan gak menghakimi. Tapi karena apa saudaraku? Dia gak mengenal Tuhan dengan baik. Dia gak berusaha mengenal Tuhan dengan baik. Maka apa yang terjadi? Anda lihat, apakah damai sejahtera makin bertambah? Apakah kasih karunia makin bertambah? Tentunya tidak. Anda mau kasih karunia dan damai sejahtera makin bertambah? Ayatnya apa? Berusahalah mengenal Tuhan lebih baik. Bilang kiri kanan, berusaha kenal Tuhan lebih baik. Amin. Semakin kita lebih baik mengenal Tuhan, semakin kita lebih baik mengenal Bapa. Saudaraku, maka kasih karunia, kemurahan, kebaikan Bapa berlimpah-limpah. Tapi semakin kita nggak mengenal, kita nggak menerima kebaikan. Bukan Tuhan nggak baik, dia tetap baik, cuman lu yang nggak kenal. Tapi apakah Tuhan menghukum? Tidak. Maka ada yang berkata, apakah pandemi ini dari Tuhan? Tidak. Tuhan tidak menghukum. Amin. Anda lihat saudaraku, tragedi yang menyedihkan dari anak bungsu ini. Dia sudah ada di rumah kasih karunia. Dia sudah ada di tahta kasih karunia. Dia sudah mengalami semua yang baik. Tapi dia berpikir ada yang lebih baik daripada kasih Bapa. Maka saya katakan minggu kemarin, pada waktu saudara mengenal Tuhan lebih baik, saudaraku, kenapa dari berbulan-bulan ini saya terus sampaikan kepada saudara kasih karunia, anugerah. Sebab Roma pasal 5 berkata, di mana dosa bertambah-tambah, di situ kasih karunia semakin dilimpahkan. Maksudnya apa? Bukan berarti Paulus memotivasi Anda untuk berbuat dosa. Tetapi maksudnya begini, keadaan Bandung, Indonesia dengan Sodom Gomora lebih jahat mana? Apa yang Indonesia nggak lakukan seperti yang Sodom lakukan, lebih dari itu. Bahkan terang-terangan. Di zaman Sodom belum terang-terangan, hari ini dosa yang lebih parah dari Sodom Gomora ada. Justru saudaraku, dan orang-orang seperti itu, mereka nggak akan berbalik kepada Tuhan kalau mimbar mengkhotbahkan tentang penghukuman dan penghukuman. Tapi saat mimbar gereja berkhotbah tentang kasih Allah yang lebih kuat dari dosa, saya yakin dan percaya mereka akan kembali kepada Tuhan. Amin. Saya mau katakan buat saudara, kita ada di rumah kasih karunia. Begitu kita terus mengenal Dia, sementara kita mengenal Dia, 2 Petrus 1 ayat 3, Dia menyediakan kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Yang mengerti katakan amin. Amin. Dia menyediakan kehidupan yang sungguh-sungguh baik. 2 Petrus 1 ayat 3. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Ia akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan. Bapak Ibu, Tuhan tahu kita di dunia perlu sesuatu. Tuhan tahu kita di dunia perlu makan. Tuhan tahu kita di dunia butuh semua yang kita perlukan.
Apa yang bungsu perlukan itu tok. Kenapa bungsu kekurangan? Karena dia tidak berusaha mengenal Tuhan lebih baik. Dia udah ada di rumah anugerah. Dia udah ada di tahta kasih karunia. Tapi dia lebih memilih hidup dalam jalannya sendiri. Tuhan tidak menghukum. Tapi dosa yang menghukum dia. Dan tahukah saudaraku, hati Tuhan terus menunggu orang-orang seperti ini. Orang-orang yang masih hidup di dalam Sodom dan Gomora. Orang-orang yang masih hidup di dalam dosa yang mengikat mereka. Jangan pikir mereka bahagia. Tidak. Ada kasih yang lebih besar dari dosa Anda. Keadaanmu tidak akan lebih baik kecuali kamu kembali pulang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Serahkan hidupmu, terima Yesus sebagai Tuhan. Kamu akan melihat anugerah yang dilimpahkan bagimu. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, tragedi yang kedua, tragedi anak sulung. Yaitu orang-orang yang agamis, orang-orang yang agamawi, orang-orang yang ada di gereja, tapi nggak sadar identitas dirinya. Kenapa? Ingat baik-baik, kepercayaan pada yang salah akan menghasilkan perbuatan yang salah. Kepercayaan pada sesuatu yang benar akan menghasilkan perbuatan benar. Bapak Ibu, Anda lihat tadi si sulung berkata, aku mati-matian bekerja seperti hamba. Siapa yang nyuruh kamu jadi seperti hamba? Saudaraku, si sulung punya pengertian untuk dia bisa mendapatkan anugerah, untuk dia bisa mendapatkan berkat, untuk dia bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Dia harus berusaha mati-matian dengan menjalankan segala perintah Allah. Dan kemudian mati-matian seperti hamba melaksanakan seluruh perintah Tuhan untuk mendapatkan perkenanan, untuk mendapatkan reward, untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Nah, ini yang ada dalam pikiran si sulung. Dia berkata, Bapak, dia marah kepada bapaknya. Kenapa? Sepanjang hidupku aku mati-matian seperti hamba. Aku kerja keras seperti hamba. Aku begini seperti hamba. Tapi Bapak nggak pernah memberikan aku hadiah. Malam ini Bapak Ibu. Halo? Saya mau tanya. Apakah Anda orang benar? Saya tanya, apakah Anda orang yang layak? Tapi banyak orang Kristen yang nggak tahu dirinya layak di hadapan Tuhan. Saudara yang berpikir, apa aku layak untuk diberkati? Apakah aku layak untuk mengambil perjamuan? Apakah aku layak menghampiri tahta kasih karunia? Saya mau kasih tahu saudara. Roma 5 berkata, karena satu pelanggaran Adam, kita semua jadi pendosa di dalam Adam. Tapi karena satu ketaatan Yesus, kita semua menjadi orang benar di dalam Yesus. Berarti sejak Anda menerima Yesus, sejak itulah Anda adalah orang benar. Bukan karena perbuatan benar Anda, bukan karena upaya Anda, tapi karena kebenaran itu dianugerahkan kepada saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Amin. Anda dan saya menjadi orang benar di dalam Yesus. Maka tadi dikatakan mari dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kenapa? Sebab dalam perjanjian yang lama, setiap orang yang menghampiri tahta kasih karunia, mati saudaraku. Yang boleh menghampiri tahta kasih karunia hanya imam besar, itu pun setahun sekali. Dan imam besar pun masuk dengan gemetar. Karena apa? Hanya ada dua kemungkinan, mati atau hidup. Maka banyak orang gak berani menghampiri tahta kasih karunia. Banyak orang berpikir aku gak layak. Banyak orang berpikir aku gak benar. Banyak orang berpikir aku gak dikasihi. Bahkan banyak orang Kristen masih merasa di dalam dirinya masih ada kuasa-kuasa setan yang harus dilepaskan.
Halo? Kurang mantap, halo? Saudaraku, maka dengar, khotbah-khotbah yang salah membuat orang-orang seperti anak sulung. Yang merasa, aku belum layak untuk terima hadiah, aku belum layak untuk terima berkat. Kenapa? Aku harus mati-matian lagi berjuang. Bapak Ibu Saudaraku, si sulung ini saudaraku tragedi yang sangat-sangat menyedihkan yang ada di gereja karena pengajaran yang salah. Ada orang-orang saudaraku yang termotivasi, seperti saya katakan, ada iming-iming, ada takut-takutin. Ada iming-iming, ada takut-takutin. Ada yang membuat, wah, saya belum diberkati mungkin karena saya kurang doa. Silakan berdoa banyak-banyak. Dan jawabannya juga saya mau kasih tahu. You nggak doa pun, Tuhan tetap memberkati kamu kok. Aminnya ragu, saya tahu. Karena pengajaran yang salah Anda terima bertahun-tahun. Halo? Halo? Oh iya. Anda nggak ambil perjamuan, nggak dihukum. Tapi kamu nggak nikmati kuasa Tuhan. Sama seperti anak bungsu ini. Udah ada di rumah kasih karunia, kenapa dia pergi? Maka dia menghadapi kehidupan yang pahit, kehidupan yang rusak, kehidupan yang salah. Kenapa? Loh, Yesus berkata, emang kasihku nggak lebih menarik dari semua dosa di luar. Emang kasihku nggak lebih menarik dari kehidupan yang di luar. Emang cintaku nggak lebih kuat daripada cinta semua pelacur-pelacur itu. Dan cinta inilah si bungsu menyadari dia menjadi orang yang tidak dicintai di luar. Dia menjadi orang yang tidak dikasihi di luar. Dan dia merindukan, aku tahu ada kasih di rumah Bapakku. Ada cinta di rumah Bapakku. Dan apa yang ku alami di dunia ternyata cuman begini. Ada yang lebih menarik daripada aku, yaitu apa? Kasih Tuhan. Maka saudaraku, dia dengan penuh keberanian, aku akan menghampiri Bapa. Dan aku akan berkata, Pak, jangan angkat aku jadi anak, cukup jadikan aku pegawai upahan Bapak. Tetapi Anda lihat, si Bapak menerima dia apa adanya dan tidak membiarkan dia apa adanya. Waktu orang-orang yang hidup dalam dosa, waktu orang-orang yang terikat di dalam dosa, bahkan saya mau katakan, dosa yang paling menjijikkan dalam pandangan manusia, Sodom Gomora. Waktu mereka berbalik kepada Tuhan dan percaya Yesus Tuhan, apakah mereka diselamatkan? Diselamatkan. Dan kasih Allah akan mengubah hidup mereka. Mereka akan bermetamorfosa setiap hari seperti Anda dan saya. Hidup kita berubah, bermetamorfosa, setiap hari diperbaharui. Dan saudaraku, sampai kita berkata, nggak ada yang lebih menarik daripada kasih Tuhan. Apalagi nggak ada yang lebih nikmat daripada cinta Tuhan. Itu yang membuat kita ada di rumah kasih karunia. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan amin. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian? Karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabannya karena apa? Kurang keras karena apa? Versi lainnya kita lihat saudaraku. Saya bertanya lagi kepadamu saudaraku. Tolong jawab. Apakah Allah memberi saudara kuasa Roh Kudus dan mengadakan mujizat-mujizat di tengah-tengahmu? Karena saudara berusaha melaati hukum Taurat. Tentu saja tidak. Ini terjadi hanya apabila saudara hal yang sama, itulah kasih karunia. Kamu selamat, kamu sehat, kamu sembuh, kamu diberkati, kamu sukses, kamu dapat hadiah. Karena apa? Percaya. Amin. Anak sulung ini mirip banyak orang Kristen hari ini. Protes sama Tuhan. Tuhan, saya udah melakukan semua program di gerejaku Tuhan. Komsel, ayo. Doa semalaman, oke. Sampai tidur-tidur, ya saya jalanin. Semua udah aku lakukan, tapi mana Tuhan? Mana Tuhan? Anak kambing aja Tuhan gak ngasih kepadaku.
Kenapa orang ini nggak diberkati? Karena pola pikirnya berpikir, dia diberkati karena upaya dia. Dia sukses karena upaya dia. Maka saudaraku, saya bertanya lagi kepada saudara, apakah Allah memberi saudara kuasa Roh Kudus dan mengadakan mujizat-mujizat? Sakit jadi sembuh, miskin jadi kaya, mujizat-mujizat yang lain karena saudara menaati hukum Taurat atau karena percaya? Lebih keras karena apa? Nah, tangkap ini waktu engkau percaya. Hari ini dengar baik-baik. Sekalipun engkau, apapun keadaanmu, saat ini engkau percaya, terima itu. Engkau akan lihat kemurahan Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Amin. Nah, saudaraku, orang-orang seperti si sulung ini, saudara akhirnya menjadi hater di dalam dunia media sosial. Kenapa? Enak sih bungsu gitu-gitu langsung diberkati. Gua udah kerja keras. Lu salah sendiri, kamu gak tahu. Untuk Anda diberkati gampang kok. Statusmu anak bukan hamba. Namanya anak pasti diberkati. Namanya anak pasti dikasihi. Namanya anak pasti berkenan. Nah, kepercayaan saudara yang benar ini akan menghasilkan perbuatan benar. Grace bukan lisensi untuk Anda berbuat dosa, tapi justru kuasa untuk kita menang dari dosa. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Saudaraku, si bungsu ini datang dengan telanjang, dengan kemiskinan, dengan borok, dengan kenajisan. Justru kasih bapaknya. Waktu bungsu ini berkata, Pak, aku gak layak disebut anak bapak. Bapaknya dengan semua argumen yang disampaikan oleh bungsu, dia gak hiraukan, dia gak reken, orang Jawa bilang, gak dipikirkan. Dia hanya bilang pada hamba-hambanya, ambil baju terbaik, ambil sandal terbaik, berikan cincin dan meterai, dan ambil anak lembu yang tambun, bikin pesta. Aku bersuka cita, anakku yang hilang sekarang kembali, anakku yang mati sekarang hidup kembali. Dan saudaraku, Anda tahu, kasih yang Bapaknya berikan ini, dengarkan baik-baik. Kasih yang dia terima dari Bapaknya, inilah kuasa untuk dia menang dari semua kenikmatan dunia. Karena dia menikmati kasih yang lebih nikmat daripada cinta yang dunia berikan. Dia bisa menikmati cinta dari Bapaknya yang lebih indah dari semua yang pernah dia alami di dunia. Itu dia. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Terus. Haleluya. Ya saudaraku, Anda lihat, apakah mujizat Allah terjadi karena kamu menaati? Tidak. Allah memberikan rohnya dan melakukan mujizat di tengah kamu karena kamu telah mendengar kabar baik. Dan, kurang keras, mendengar. Lebih keras, mendengar. Dan, ini kabar baik. Anda selamat, Anda sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Karena engkau mendengar Injil kabar baik. Dan kamu percaya, kamu menerimanya, kamu akan mengalaminya. Bukan karena ketaatan kita. Loh Pak, kalau karena ketaatan saya diberkati, benar kan? Kalau kamu nggak taat berarti kamu kena kutuk. Karena ketaatan Yesus. Loh berarti kalau gitu kita nggak usah taat. Nah, kamu salah. Justru bagian saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya sirami Anda dengan air hidup, yaitu firman Allah. Saya sirami Anda dengan kasih Allah. Saya khotbahkan tentang anugerah, tentang kasih yang lebih besar dari dosa. Kasih dan air hidup firman Allah ini akan membuat engkau berbuah itu. Amin. Maka muncul kasih, sukacita, damai sejahtera. Lihat baik-baik. Baca sama-sama 2, 3. Amin. Kasih Tuhan yang membuat kita bermetamorfosa setiap hari. Dengarkan baik-baik. Anak-anakmu yang mungkin badung, yang nakal, hidupnya berubah karena dia menikmati kasih orang tuanya. Tapi coba, kalau orang tuanya nggak mengasihi dia, orang tuanya nggak mengasihi dia, bapak ibunya nggak mengasihi dia, bagaimana dia bisa bermetamorfosa? Tapi ada kasih yang diberikan, ada cinta yang diberikan oleh orang tuanya, itu yang mengubah anak itu. Hal yang sama, saya menikmati kasih Bapa, hidup saya berubah. Anda menikmati kasih Bapa, saya percaya. Saudaraku, kenapa kamu jadi sekarang? Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maaf saudaraku. Ada yang bilang, kalau di BFA kok saya jadi nggak pelit ya?
Karena ada kasih Bapa di sini. Karena Bapa kita murah hati, anaknya murah hati. Kalau Bapa murah hati, kamu pelit. Saya mau tanya, anak siapakah kamu itu? Begitu aja saudaraku. Haleluya. Terus saudara, tahta Tuhan adalah tahta kasih karunia, bukan yang lain. Amin. Maka malam ini kita datang menghampiri tahta kemurahan Tuhan. Bangkit berdiri, tepuk tangan. BFA House of Grace akan jadi rumah banyak orang. Terus, untuk apa? Orang itu dipulihkan, diberkati, sadar identitasnya sebagai anak dan mengalami kebaikan Bapa, bukan karena perbuatan, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. You are here. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship. Anda semua angkat tangan yang di rumah. Terima kesembuhan, terima kemurahan. Haleluya, haleluya. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. Mari semua angkat kedua tangannya. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. Yang menjamah setiap hati kita dengan kasih-Nya, dengan cintanya. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. Everybody so. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Angkat kedua tangan saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gereja ini adalah rumah kasih karunia. House of Grace. Menerima saudara apa adanya. Tanpa penghakiman, tanpa penghukuman.
Di sini saudara menerima cintanya Tuhan. Di gereja ini saudara menerima kasihnya Bapa. Tanpa syarat dan kasih tanpa batas. Untuk Anda dipulihkan, diberkati, dikasihi, dikenal, disayang Tuhan. Dan Anda sadar identitas Anda bukan hamba tapi anak. Identitas hamba terletak dari apa yang dia kerjakan. Seperti si sulung. Tapi identitas anak ada pada bapaknya. Bapa mengasihimu. Bapa menerimamu apa adanya. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman. Yang ada adalah kasih. Saya percaya kasih Bapa inilah yang akan mengubah saudara yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat bermetamorfosa setiap hari, setiap hari, setiap hari. Saudara sudah dikenan, saudara sudah layak, bukan karena ketaatan saudara, tapi karena ketaatan Kristus. Tetapi kasih Allah ini yang akan mengubah hidup saudara. Dimanapun saudara berada, angkat tanganmu. Yang sakit, yang sedang berbeban berat, yang sedang bermasalah dengan keuangan. Sadari, Bapa menerima engkau dan apa yang Bapa punya, engkau punya. Apa yang Bapa punya, itulah anak punya. Kapanpun engkau mau, ambil. Sebab engkau adalah anak yang dikasihi. Mari saudaraku, lewat kematiannya di kayu salib, ambil roti dan anggur saudara. Dia mengubah kutuk saudara menjadi berkat. Dia mengubah status Anda menjadi orang benar. Inilah satu perbuatan ketaatan Tuhan di kayu salib. Angkat roti dengan tangan kanan kita. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Yang sakit di bagian saraf, makan saraf Yesus. Yang sakit di bagian tubuh manapun, makan tubuh Tuhan Yesus. Dan terimalah kesembuhanmu. Makan dalam nama Yesus dan jadilah sembuh. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan. Memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku. Yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu. Inilah darah yang memeteraikan perjanjian yang baru. Ambillah, minumlah. Yang percaya ini darah Yesus. Ambil dan minum dalam nama Yesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Sekarang engkau tahu Tuhan mengadakan mujizat-mujizat. Tuhan menurunkan rohnya. Tuhan melakukan kebaikannya. Bukan karena kamu menaati hukum Taurat. Tapi karena kamu mendengar kabar baik. Dan kamu percaya. Maka malam ini mujizat kesembuhan, mujizat kemakmuran, mujizat kelimpahan, mujizat kesehatan turun atas setiap saudara. Haleluya! Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan sebagai tanda syukur kami bawa persembahan kami. Berkati semua tangan yang memberi, berlipat ganda. Baik yang onsite maupun yang live streaming. Tuhan berkati seluruh persembahan umatmu ini. Dan kami akan gunakan untuk memperluas kerajaan surga. Sekarang angkat kedua tanganmu, buka hatimu. Pulanglah dengan selamat kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin.
Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.